Coba deh bayangin, ada sebuah sekolah yang hampir banget tutup, terus bangkit lagi jadi sumber harapan. Nah, ini adalah kisah luar biasa tentang sebuah institusi pendidikan yang berawal dari mimpi, hampir padam, malah terlahir kembali dengan semangat yang jauh lebih membara. Pertanyaannya gimana caranya? Gimana mungkin sebuah sekolah yang udah di ujung tanduk, murid barunya cuma satu orang, bisa berubah jadi pusat pendidikan yang seramai sekarang? Yuk kita bedah jawabannya yang akarnya ada di ketangguhan sebuah komunitas. Oke, untuk ngerti kebangkitan ini, kita harus mundur dulu ke awal mulanya. Ke sebuah desa sederhana, di mana sebuah kebutuhan jadi pemicu sebuah gerakan besar. Jadi, cerita kita ini dimulai di tahun 1987 di Desa Bima Maroa. Ini tuh pemukiman baru buat para transmigran. Kehidupannya sederhana banget, warganya kebanyakan petani. Dan yang paling krusial, fasilitas pendidikan, apalagi buat tingkat SMP atau SMA, itu langka banget. Anak-anak di sana butuh tempat buat belajar. Nah, di tengah keterbatasan itu, berdirilah sebuah sekolah menengah Kristen. Ini semacam wake-up call buat para tokoh masyarakat muslim di sana. Mereka sadar, generasi muda mereka nggak cuma butuh ilmu pengetahuan umum, tapi juga benteng buat identitas dan nilai-nilai agama mereka. Jadi, di tahun 1989, lahirlah Madrasah Thanawiyah Darul Ulum. Sayangnya, harapan di awal itu nggak bertahan lama. Semangat yang tadinya membara pelan-pelan meredup, dan madrasah ini pun masuk ke fase paling kelam dalam sejarahnya. Coba bayangin ini. Setelah semangat awal memudar dan sumber daya makin menipis, di tahun 1995, jumlah siswa baru yang mendaftar di kelas 1 cuma 1 orang. Iya, beneran, 1 doang. 1 siswa ini jadi simbol dari mimpi yang hampir mati. Sekolah itu bisa dibilang udah diambang kehancuran total. Perjalanannya itu drastis banget. Awalnya, tahun 89, keren, ada 40 siswa. Tapi cuma dalam beberapa tahun jumlahnya anjlok. Puncaknya ya tahun 95 itu, titik terendahnya. Tapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi di tahun 96. Sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Titik balik itu dimulai dari sebuah permintaan yang tulus banget. Jadi ceritanya pas Ramadan 1995, ada 2 mahasiswa dari Pancor NTB lagi safari Ramadan di desa itu. Masyarakat di sana ngelihat mereka bukan cuma sebagai penceramah, tapi sebagai harapan. Mereka menitipkan pesan ini, sebuah permintaan yang lahir dari keputusasaan tapi penuh keyakinan. Dan doa itu dijawab. Setahun kemudian, Juli 1996, 6 lulusan terbaik dari Pancor dikirim buat mengabdi. Mereka nggak bawa modal uang, tapi bawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Ilmu, semangat, dan keikhlasan buat membangun lagi semuanya dari nol. Merekalah percikan api kebangkitan itu. Kedatangan 6 lulusan ini bukan cuma nambahin tenaga pengajar baru, mereka bawa sesuatu yang jauh lebih mendasar, sebuah visi, sebuah filosofi yang bakal jadi jiwa dan fondasi baru buat madrasah ini. Nama yang mereka usung itu jadi kunci, Darul Ulum yang artinya rumah ilmu, dan Nahdlatul Wathon artinya kebangkitan tanah air. Ini bukan sekedar nama, tapi sebuah deklarasi tujuan. Menjadi pusat ilmu pengetahuan yang misinya adalah membangkitkan semangat dan kemajuan bangsa. Dan visi ini nggak cuma tertulis di nama, tapi juga tergambar jelas di logo mereka. Setiap elemen di sini tuh kayak kepingan DNA dari identitas baru yang mereka bangun. Perisai Pancasila jadi dasarnya. Ini menegaskan komitmen kebangsaan mereka. Di atasnya ada bulan sabit dan bintang sebagai cahaya penuntun Islam. Nah, yang menarik itu adalah pena dan buku yang terbuka. Ini simbol bahwa rumah ilmu ini terbuka untuk semua pengetahuan, baik agama maupun umum, disatukan dalam bingkai emas yang berarti kemuliaan. Tapi kan filosofi yang hebat itu nggak ada artinya kalau nggak dihidupkan, ya kan? Jadi gimana sih visi ini membentuk denyut nadi kehidupan di Darul Ulum setiap harinya? Masih ingat angka 1 siswa baru di tahun 95 tadi? Lihat deh sekarang. Total ada 409 santri, tersebar dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas dan program khusus. Ini bukti nyata dari kebangkitan yang didasari visi yang kuat. Kehidupan mereka di sini itu sangat terstruktur dan penuh tujuan. Hari dimulai bahkan sebelum fajar, buat ibadah, terus dilanjutin dengan gabungan kurikulum nasional dan agama di kelas. Sore dan malamnya diisi dengan pendalaman Al-Quran dan kitab-kitab klasik. Intinya, setiap menit itu dioptimalkan untuk ilmu dan pembentukan karakter. Dan fondasi dari semua ini adalah disiplin.
Aturan yang jelas dan terstruktur ini bukan cuma buat menanamkan kepatuhan, tapi secara aktif ngebentuk karakter, rasa hormat, dan tanggung jawab pada setiap santri, baik putra maupun putri. Jadi, patah selanjutnya buat sekolah yang terlahir kembali ini, kisah mereka menunjukkan kalau kebangkitan itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Mereka punya roadmap yang jelas banget. Jangka pendeknya fokus ke modernisasi dan perbaikan fasilitas. Jangka menengahnya ekspansi dan jadi mandiri secara ekonomi. Dan jangka panjangnya, cita-cita besarnya adalah membangun kampus terpadu yang terintegrasi dan dapat pengakuan di tingkat internasional. Ambisius dan keren. Kisah Darul Ulum Nahdlatul Watan ini benar-benar jadi pelajaran tentang ketangguhan komunitas dan kekuatan sebuah visi. Ini bukti bahwa dari titik paling rendah sekalipun kalau ada keyakinan dan kerja keras, sesuatu yang besar bisa banget dibangun. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang inspiratif. Kalau mereka bisa mencapai semua ini dari awal yang begitu sederhana, apalagi ya yang bisa mereka capai di masa depan?